melakukan upaya-upaya perlindungan anak. Jadi teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita. Anak-anak kita harus tumbuh secara kreatif, harus tumbuh secara sehat jiwa dan raga, harus tumbuh jadi manusia yang berani, yang mandiri, yang optimis, yang berjiwa ingin meraih ilmu, ingin berbuat yang terbaik untuk orang tuanya, untuk saudara-saudaranya, untuk bangsanya. Sehingga perkembangan negatif yang sangat cepat bisa dilakukan melalui media digital sangat-sangat berbahaya jika kita tidak lakukan langkah-langkah pengelolaan yang baik. Karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga kita dapat rumuskan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Saya sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama Menteri Komdigi, Menko PMK, tokoh-tokoh yang sangat aktif di bidang perlindungan anak. Ini hasil karya saudara-saudara, ya. Saya mendengarkan saran-saran saudara dan kita wujudkan hari ini. Generasi muda yang kuat, sehat, berinovatif, berkarakter, nah ini yang kita butuh. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, semua usaha pemerintah yang saya pimpin adalah untuk memperkuat kehidupan bangsa dari semua segi. Kita ingin membereskan hal-hal yang belum beres. Kita ingin menciptakan pemerintah yang bersih supaya kekayaan kita, kekayaan alam kita yang begitu besar bisa diurus, bisa dikelola, dan bisa nanti dimanfaatkan untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Ini semua upaya yang kita lakukan. Pemerintah kita sudah melancarkan suatu program makan bergizi untuk semua anak-anak Indonesia dan untuk semua ibu-ibu hamil. Dan ini saya kira salah satu program terbesar di dunia. Dan ini diperhatikan oleh dunia. Banyak pemimpin-pemimpin dunia menghubungi saya. Ada yang datang ke sini dan mengatakan ingin mencontoh Indonesia yang berani. Kita berani karena ini adalah sesuatu panggilan, sesuatu keharusan. Anak-anak kita adalah masa depan kita. Anak-anak kita tidak boleh ada yang lapar. Anak-anak kita tidak boleh ke sekolah dengan perut yang kosong. Ini tekad pemerintah yang saya pimpin. Dan perkembangannya sangat baik. Per hari ini sudah lebih dari 3 juta anak yang menerima makan. Kita ingin lebih cepat, tapi ya kita harus bertahap
kita harus dengan pengelolaan yang baik, administrasi yang baik, karena ini uang rakyat harus dikelola dengan baik. Tapi insya Allah rencana kita akhir tahun ini semua anak-anak Indonesia dan semua ibu hamil akan mendapat makan tiap hari. Ini adalah nanti jumlahnya 82,9 juta penerimaan manfaat. Salah satu program terbesar di dunia. Berapa hari yang lalu saya menerima mantan Presiden Brazil, Ibu Dilma Rousseff, mantan Presiden Brazil. Dia sekarang Presiden Bank NDB, New Development Bank. Dia menyampaikan Brazil mulai program makan bergizi untuk anak-anak tahun 2011 dan membutuhkan 11 tahun sampai semua anak-anak Brazil terima makan gratis. Kalau tidak salah, jumlah yang beliau sebut adalah sekitar 26 juta anak. 11 tahun. Kita alhamdulillah insya Allah kita akan sampaikan 82,9 juta anak dan ibu hamil penerima manfaat akhir 2025. Kita mulai Januari 2025, berarti 1 tahun kita akan mencapai seluruh anak-anak Indonesia di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ini kerja keras, ini adalah hasil kerjasama banyak pihak. Juga kita akan melakukan cek, sudah kita gelar cek kesehatan gratis. Semua warga negara harus, kita anjurkan harus melaksanakan pemeriksaan kesehatan 1 kali setahun pada hari ulang tahun warga negara tersebut. Ini sudah kita siapkan, tapi saya dapat laporan masih banyak yang belum mau periksa kesehatan. Mungkin takut hasilnya. Justru harus tahu supaya dilakukan langkah-langkah dini. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu ya. Hati-hati semua anak-anak ya. Jangan ikut-ikut hal-hal yang negatif. Kalian harus belajar yang baik. Masa depan Anda cerah. Masa depan Indonesia cerah. Dan ini semua, kita di sini semua adalah untuk bekerja menyiapkan masa depan anak-anak yang lebih baik. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Menteri Komdiji, Menko, dan semua menteri. Terima kasih tokoh-tokoh yang menghasilkan tata kelola ini. Dan dengan demikian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Jumat tanggal 28 Maret tahun 2025, saya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, PT Tuntas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semoga Tuhan Maha Besar melindungi kita sekalian dan menyertai anak-anak kita dalam perjalanan menuju masa depan Indonesia
yang gemilang. Terima kasih. Selesai. Selanjutnya, sesi foto bersama. Kami mohon untuk tetap duduk di tempat. Sesi foto akan dilaksanakan dari tempat duduk masing-masing. Kami mohon untuk tetap duduk di tempat. Kami mohon untuk tetap duduk di tempat. Mohon izin, sesi foto kami pandu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sesi foto selesai. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, demikianlah acara peluncuran peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak telah selesai dilaksanakan. Kami haturkan terima kasih kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Binti Hadiin. Yes. Oh, karena di deskripsi dulu ya, makanya mereka lebih semua gitu. Oh iya, paham. Aku saya udah belakang, udah. Saja kita ikuti keterangan dari Presiden Prabowo terkait peluncuran PP Perlindungan Anak di ruang digital. Dalam sambutannya beliau menyambut baik bagaimana PP ini atau peraturan pemerintah ini nantinya dapat memberikan ruang yang aman dan perlindungan khususnya untuk anak-anak di ruang digital. Dan disebutkan juga pemirsa tadi dalam sambutannya Presiden Prabowo menyinggung terkait persoalan MBG yang nantinya target di akhir tahun akan mencapai 100%, di mana akan ada lebih dari 80 juta anak-anak dan juga ibu hamil yang akan merasakan manfaat dari makan bergizi gratis. Dan bicara mengenai PP Perlindungan Anak di ruang digital ini, sebenarnya memang pemerintah sudah menyusun regulasi ini sejak beberapa waktu yang lalu, di mana kita tahu bahwa Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid menegaskan bahwa regulasi dari perlindungan anak di ruang digital ini merupakan respon terhadap aspirasi masyarakat yang ingin memberikan perlindungan lebih optimal bagi anak-anak di era digital.